Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah, NIM 19072646 dari kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi yang akan saya ajukan dengan judul Pengaruh Konsumsi Garam Himalaya terhadap Nilai Tekanan Darah Santriwati Mahat Al-Jamiah UIN Wali Songo. Alasan saya ingin meneliti judul ini adalah saat ini hipertensi tidak hanya menyerang kalangan usia dewasa akhir serta lansia, namun juga mulai menyerang individu pada rentang usia dewasa muda. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah penderita hipertensi pada kelompok usia 18 hingga 24 tahun. Nah, mengapa saya mengambil subjek mahasiswa? Karena mahasiswa ini mengalami transisi dari diet keluarga ke diet pilihan mereka sendiri. Nah, kebiasaan makan mahasiswa ini sangat tergantung pada makanan yang ada di sekitar mereka. Misalnya makanan yang dijual di kantin kampus, makanan asrama, makanan cepat saji atau instan yang mudah diperoleh serta mudah diproses. Berdasarkan penelitian dari Lim dan Mitra, individu yang bergantung pada makanan kambing ini banyak mengonsumsi garam. Terdapat salah satu jenis garam yang diklaim dapat mengontrol tekanan darah dikarenakan adanya kandungan senyawa tertentu, yaitu disebut dengan garam merah muda atau garam Himalaya. Nah, garam merah muda ini dihasilkan dari daerah dekat gunungan Himalaya, Pakistan. Nah, garam Himalaya ini memiliki ciri khas yaitu berwarna merah muda karena ada kandungan berbagai mineral seperti magnesium, kalium, serta kalsium. Muncul berbagai rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana tekanan darah santriwati Mahat Al-Jamiah UIN Wali Songo sebelum mengonsumsi garam Himalaya. Yang kedua, bagaimana tekanan darah santriwati Mahat Al-Jamiah UIN Wali Songo setelah mengganti garam biasa menjadi garam Himalaya. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh penggantian garam biasa ke garam Himalaya terhadap tekanan darah santriwati UIN Wali Songo. Berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian oleh Silviana Tirtasari serta Nasrin Kodim dengan judul Prevalensi dan Karakteristik Hipertensi pada Usia Dewasa Muda di Indonesia, disimpulkan bahwa hipertensi pada usia muda tidak dapat dipandang sebelah mata karena prevalensinya terus meningkat, sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan sejak dini. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tanwar dan Sen dengan judul Effect on Blood Pressure of Black Salt or Hymaluronic versus Table Salt in Prehypertensi, dengan hasil setelah pengamatan selama 12 bulan terlihat sedikit penurunan tekanan darah pada individu dengan kelompok konsumsi garam Himalaya, sedangkan pada individu dengan kelompok konsumsi garam meja tidak terjadi perubahan signifikan dalam penurunan tekanan darah. Teori dari penelitian ini adalah mahasiswa yang mengalami transisi diet dari diet keluarga ke diet pilihan sendiri ini sangat bergantung pada makanan yang ada di sekitar, misal makanan kantin, asrama, makanan instan, serta adanya keinginan eksplorasi makanan baru. Nah, makanan-makanan jenis ini diketahui mengandung tinggi garam. Nah, tinggi garam ini akan mengganggu keseimbangan cairan tubuh sehingga menimbulkan tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini dalam jangka panjang akan menyebabkan hipertensi. Kemudian hipertensi dengan komorbid yang menyebabkan mortalitas dan morbiditas individu. Sedangkan konsep penelitian adalah melakukan penggantian jenis garam yang awalnya menggunakan mengasup garam yodium putih, di mana garam yodium putih ini memiliki tinggi natrium serta berisiko terjadi tekanan darah tinggi. Nah, garam yodium putih ini diganti dengan garam Himalaya dengan klaim tinggi mineral serta rendah natrium yang dapat menekan serta mengontrol tekanan darah. Desain dari penelitian ini adalah cross-sectional dengan lokasi Mahat Al-Jamiah, waktu penelitian sekitar 2 minggu dengan populasi sampel seluruh santriwati Mahat Al-Jamiah dengan sampel 195 sampel.
di mana kriteria inklusi dari sampel ini adalah santriwati atau jamiah dengan usia 18 hingga 24 tahun, sehat jasmani rohani, serta kooperatif. Sedangkan kriteria eksklusi adalah berusia lebih dari 24 tahun, sedang tidak sehat dan tidak setuju bekerja sama dalam penelitian ini. Terdapat dua jenis data dari penelitian adalah data primer, di mana data primer ini diperoleh dari tingkat tekanan darah santriwati sebelum dan sudah konsumsi garam Himalaya. Sedangkan data sekunder sendiri adalah profil Mahat Al-Jamiah. Operasional dari penelitian adalah yang pertama pada variabel asupan garam Himalaya menggunakan instrumen recall 24 jam serta aplikasi Nutri-Survey, di mana jika asupan garam atau natrium kurang dari 2000 mg per hari dianggap baik, sedangkan jika asupan garam per hari lebih dari 2000 mg dianggap buruk. Nah, pada kategori ini dicakupkan dalam skala ordinal, sedangkan pada variabel kedua yaitu tekanan darah yang diukur dengan tensimeter, di mana nilai normal kurang dari 120 per 80 mg ini dikategorikan sebagai ordinal. 3 tahap penelitian ini, yang pertama persiapan, di mana peneliti meminta perizinan serta menyiapkan instrumen yang dibutuhkan. Kemudian pada tahap pelaksanaan mencari sampel yang memenuhi kriteria inklusi, kemudian mengukur tekanan darah sampel yaitu sebelum konsumsi garam Himalaya, kemudian mengganti form recall 24 jam. Nah, selama 2 minggu itu peneliti mengganti garam biasa menjadi garam Himalaya dalam makan sehari-harinya, makan sehari-hari sampel. Kemudian setelah 2 minggu peneliti mengukur kembali tekanan darah sampel. Nah, data yang dihasilkan akan dilakukan sorting, coding, processing, serta cleaning. Nah, pada analisis univariat itu menjabarkan secara deskriptif mengenai distribusi, frekuensi, serta proporsi masing-masing variabel, di mana variabel dalam penelitian adalah asupan garam Himalaya serta variabel tingkat tekanan darah. Sedangkan pada analisis bivariat, tingkat tekanan darah serta asupan garam Himalaya ini keduanya dikelompokkan dalam skala kategori ordinal. Nah, pada penelitian ini karena membandingkan dua kelompok, yaitu sebelum konsumsi garam Himalaya serta setelah konsumsi garam Himalaya, maka disimpulkan melakukan uji hipotesis komparatif. Nah, pengukuran ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebelum dan sudah, maka dikategorikan sebagai berpasangan 2 kali pengukuran. Kemudian peneliti simpulkan dibutuhkan menganalisis data menggunakan McMillan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.